Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Amma ba'du. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdan lillah ala ni'amihi wasyukrulah la haula wa la quwata illa billah. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk umat Nabi Muhammad akhir zaman yang diberi kekuatan iman, istiqomah menghadapi tantangan-tantangan iman, dan iman ini hendaknya dapat kita pertahankan sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Lalu kita juga menyampaikan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibarallah, dua pertemuan kita malam tadi dan subuh tadi saya akan sampaikan ringkasannya. Bisa jadi yang hadir siang ini tidak menghadiri majlis kita maghrib kemarin sampai jam 9 dan subuh tadi sampai jam 7. Saya sudah menyampaikan bagaimana yakinnya para sahabat
saat Nabi bercerita kepada mereka tentang akhir zaman. Keyakinan para sahabat itu adalah bahwa akhir zaman itu adalah mereka orang-orangnya. Bahkan mereka sangat yakin kiamat itu akan terjadi di masa-masa mereka. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW begitu meyakinkan kepada mereka tentang seluk-beluk akhir zaman, dan dampaknya sangat positif bagi keimanan para sahabat. Dan dampak inilah yang ingin kita hadirkan di umat Nabi yang hidup zaman ini, yaitu adanya energi yang sangat positif, energi total untuk hidup hanya untuk Allah. Hidup adalah untuk agama Allah. Hidup adalah untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak nyambil Bapak Ibu, enggak nyambil, tapi fokus. Kalau dia pebisnis, dia bertekad dengan bisnisnya, dia akan jadikan untuk bagaimana agama Allah ini kuat dengan kekuatan ekonomi yang dia menjadi salah satu penyalur dananya. Kalau dia seorang penguasa, dia ingin masa jabatannya selama dia berkuasa untuk menguatkan agama Allah, untuk menopang agama Allah, dan itu total, niatnya memang untuk itu. Makanya saya ingatkan kepada para PNS, di jenjang apapun beliau berada, jangan keluar. Bertahan di dalam, tingkatkan ketakwaan, tambah takutlah kepada Allah, dan jadikan jabatan dan kekuasaan itu untuk menopang agama Allah. Bela Islam, bela kaum muslimin. Kita sudah di penghujung umur umat dunia. Siapa yang sebagai seorang guru, bertekadlah bagaimana murid-murid yang dididiknya menjadi murid-murid yang bertauhid, murid-murid yang berakidah, murid-murid yang cinta Allah, cinta Rasul, dan cinta agama, cinta bangsa, cinta tanah air. Jadikan amal soleh terbesarnya adalah di dunia pendidikan. Siapa yang bergerak di bidang ekonomi, bergerak di bidang kedokteran, kesehatan, apapun bidang yang ditekuni, jadikan bidang itu untuk menguatkan Islam. Baik, kaum muslimin, kami sudah menyampaikan malam tadi, dan ini saya segarkan kembali suasananya pagi ini. Kita sedang ada di akhir zaman. Mana buktinya? Ketika Rasulullah SAW ditanya, kapankah kiamat akan terjadi? Tegas Nabi mengatakan, saya tidak tahu. Yang bertanya mungkin lebih tahu daripada saya. Ternyata yang bertanya adalah malaikat Jibril. Nah, dengan ini akhirnya sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah memutuskan tidak ada satupun orang di bumi ini, bahkan di langit, selain Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini poin pertama. Dan dengan ini kita juga menolak mentah-mentah semua pernyataan dan ramalan yang menyebutkan kapan kiamat akan terjadi. Kita tolak siapapun yang menyampaikannya. Kemudian ibarat Allah yang kami muliakan, saat ditanya baginda yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, ada enggak ciri-ciri dan tanda-tandanya? Kalau ada apa?" Bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Ada, kata Nabi. Ciri-cirinya satu. Apabila engkau menemukan nanti suatu zaman orang yang hidup pada zaman itu, sebelumnya mereka miskin-miskin, kere-kere, mereka hanya sebatas penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak punya alas kaki, tak mampu beli alas kaki, mereka bertelanjang dada. Tiba-tiba saja mereka ini menjadi kaya raya dan berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Ini hadis Imam Muslim, hadis sahih, diceritakan oleh Umar ibn Khattab. Saat Rasulullah ditanya di dalam hadis Imam Ahmad oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud itu? Miskin, kere, penggembala ternak,
nggak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba kaya raya dan sangat berkuasa, lalu berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa yang kau maksud ya Rasulullah? Jawaban Nabi, humul Arab, mereka adalah bangsa Arab. Lihat fakta yang ada. Dulu Jazirah Arab, namanya masih Jazirah Arab, sebelum pecah menjadi negara-negara masing-masing. Jazirah Arab ini sebelum minyak bumi ditemukan miskin nggak Pak? Miskin, gurun Sahara yang luas dan tandus. Tapi saat minyak bumi ditemukan, mereka menjadi negara kaya dunia, menjadi negeri petrodolar, dan mereka mendirikan negara masing-masing. Arab Saudi, masing-masing pangeran itu sekarang Pak kekayaannya Masya Allah, masing-masing putra mahkota kekayaannya Masya Allah. Macam Raja Salman saja, Raja Salman itu udah kelas zuhudnya loh itu Pak, udah kelas zuhudnya. Harta kekayaannya kalau dihabiskan oleh 18 keturunannya nggak habis-habis itu. 18 keturunan ini nggak usah kerja, ngabisin aja 18 keturunan baru habis, atau boleh dikatakan belum habis. Ibarat Allah yang kami muliakan, lihat masing-masing negara ini sekarang sedang berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Makkah, Masya Allah, yang dibuat hari ini di Mekah luar biasa. Gedung-gedung tinggi, besar, mewah, megah, mahal, mengalahkan bukit-bukit yang ada. Lihat Masjid Nabawi, kayak tenggelam Pak, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 di sekitarnya, tinggi-tinggi, megah-megah, mewah-mewah. Datanglah ke Riyadh, Bapak akan melihat kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, Masya Allah, Jeddah, gurun Sahara yang panas, tandus, bebatuan, hari ini sudah dijadikan sebagai pusat perdagangan Timur Tengah. Silakan datang ke Kuwait, Bapak tidak akan menyangka kalau sedang ada di Arab, saking majunya dan saking megahnya dan tinggi-tingginya gedung-gedung yang ada di sana. Silakan ke Abu Dhabi, kata orang belum sah dan belum pernah dianggap ke Arab kalau belum sempat masuk ke Abu Dhabi. Masuk, lihat ke sana, keliling di situ, Masya Allah, luar biasa kekayaan, kemegahan. Kehidupan manusia di sana sudah sangat dimanjakan oleh glamornya harta kekayaan dunia ini. Pergilah ke Dubai. Saya sudah mengatakan, dan sampai hari ini Dubai mengalahkan seluruh rekor dunia. Gedung-gedung tertinggi di dunia bermunculan di sana. Gedung nomor 1 tertinggi di dunia hari ini yang belum terkalahkan adanya di Dubai, Burj Khalifa, tingginya 828 meter. Persaingan ini belum selesai sekarang. Di Jeddah, oleh orang terkaya nomor 5 dunia, sedang dibangun di tepi Laut Merah gedung tertinggi yang nanti akan mengalahkan rekor Dubai. Gedung ini diperkirakan selesai tahun 2018, namanya Kingdom Tower. Dibangun oleh Pangeran Al-Walid bin Talal, orang terkaya nomor 5 dunia. Dia menghabiskan dana di uang rupiahan kita lebih 120 triliunan rupiah. Ketinggiannya 1,2 kilometer. Selesainya menurut perkiraan 2018. Masya Allah, miskin loh dulu, kere, hanya penggembala ternak, hari ini kaya raya, dan mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman itu sudah engkau temukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini yang pertama. Yang kedua, bukti dan tanda bahwa kita sudah memang di akhir zaman. Saya katakan sekarang, akhir zaman yang pasti yang saya maksud, akhir zaman untuk zaman umat Islam. Untuk zaman umat Islam, bukan bermakna akhir zaman maknanya kiamat, karena insya Allah umat Islam tidak akan pernah menyaksikan kiamat.
Tapi umat Islam akan habis, inilah akhir zamannya, sudah sangat dekat. Apa yang saya oret-oret di papan tulis? Ada 5 fase sejarah. 1, 2, 3, 4, 5. Kaum muslimin yang kami muliakan, di dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, hadis ini sahih menurut Syekh Ahmad Syakir, bahwa umat Islam wajib menjalani 5 fase sejarah. Setelah di fase kelima, umat Islam Allah akan habiskan sehabis-habisnya serentak. Jadi umat Islam akan Allah wafatkan di muka bumi ini serentak, Pak. Kenapa bisa Allah habiskan serentak? Karena sebelum kiamat terjadi, wajib muncul terlebih dahulu, terjadi terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. 8, 9, 10-nya umat Islam sudah tidak ada dan tidak akan pernah menyaksikannya. Maknanya umat Islam berakhir di tanda besar kiamat yang ke-7. Ya. Tanda besar kiamat yang ke-7 adalah Allah wafatkan umat Islam berkat bertiupnya angin lembut nan sejuk berbau wangi kesturi dari timur, kata Rasulullah di hadis yang lain dari Yaman. Di mana saja orang Islam yang ada, walaupun dia ada di gunung, di bukit, di lembah, di pulau, di mana saja, walaupun imannya hanya seujung kuku, imannya sacuil, salat mungkin tidak, puasa mungkin malas, zina hobi umpama, ya, imannya seujung kuku, dia hanya percaya Allah itu ada, dia yakin Allah itu ada, hanya segitu imannya, Allah akan datangkan angin lembut itu kepadanya. Saat dia disentuh oleh angin itu, terhirup olehnya angin tersebut, dia meninggal di tempat. Maka serentak satu muka bumi umat Nabi Muhammad Allah habisi di peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Nah, untuk berarti ini finish atau akhir umat Islam. Kalau saya istilahkan dengan akhir zaman, maksudnya zaman umat Islam. Paham? Baik Bapak Ibu, ini finish. Startnya adalah Nabi diutus. Ini startnya. Sejak Nabi Muhammad SAW diutus, sampai umat Islam satu bumi ini serentak Allah wafatkan, umat ini, kata Rasulullah, wajib menjalani 5 fase sejarah. Ya. Fase yang pertama, ahdun nubuwah. Fase di mana umat Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun setelah hijrah Nabi di Madinah. Genap 23 tahun meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berakhirlah fase yang pertama. Masuk langsung pada fase kedua. Umat Islam memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhilafahan dengan konsep kenabian. Ini berlangsung selama 30 tahun. Saya sudah jelaskan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu 29 tahun 6 bulan. Sisanya yang 6 bulan dipegang oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Setelah genap 30 tahun, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang saat itu menjabat sebagai penguasa Islam sebelah barat, ya, yaitu berpusat di Damaskus, Syria. Sejak saat itu umat Islam kembali menjadi satu, dan sistem pemerintahan khilafah Islamiyah berakhir di situ karena sang khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan merubahnya menjadi sistem kerajaan. Sistem kerajaan, gelarnya tetap khalifah, tetapi
sistem pemerintahan yang berjalan dalam kekhalifahannya sudah memakai sistem kerajaan. Jadi beliau meninggal digantikan langsung oleh ahli warisnya. Begitulah turun temurun, ya. Ini paling lama. Sistem kerajaan ini berlangsung selama 1227 tahun. Diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah atau Umayyah, yang kedua dinasti Bani Abbasiyah, dan yang ketiga dinasti Bani Utsmaniyah. Sepakat para ahli sejarah ini juga telah berakhir, yaitu dengan tumbangnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha. Lalu umat Islam masuk pada fase keempat. Fase keempat ini ibaratullah, ini adalah fase kegelapan untuk umat Islam dan Islam. Fase yang paling berat pada fase keempat ini, umat Islam jadi pecundang dan bulan-bulanan. Islam dilumpuhkan, diserang. Umat Islam dihinakan, diinjak-injak. Al-Quran tidak berharga. Masjid-masjid kehormatan kaum wanita, nyawa bahkan sekalipun dari umat Islam tidak dianggap. Pembantaian yang terjadi di hari ini pada kaum muslimin di Syria, di Palestina, di Yaman dan lain-lainnya, yang jadi korban adalah umat Islam dan nggak dianggap. Inilah yang terjadi pada fase keempat. Kemudian kaum muslimin yang kami muliakan, fase keempat ini pasti berakhir. Maaf, di fase keempat ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat sebagai penutup fase. Betapa beratnya ujian pada fase kita sekarang. Di sini akan muncul, akan terjadi dukhon, tanda besar kiamat yang pertama. Lalu kemudian Dajjal, jaraknya paling lama hanya 3 tahunan. Kemudian setelah Dajjal 1 tahun 2 bulan 2 minggu, muncullah tanda besar kiamat yang ketiga, yaitu tanda besar kiamat yang ketiga, Nabi Isa Allah turunkan, Dajjal dibunuh. Kemudian setelah itu dihabisi seluruh orang Yahudi yang ada di muka bumi ini. Setelah itu Allah datangkan tanda besar kiamat yang keempat, sekaligus sebagai penutup fase keempat. Ya'juj Ma'juj lepas. Hampir satu muka bumi ini dipenuhi oleh pasukan Ya'juj dan Ma'juj, membantai, membunuh. Kalau ini bahayanya, Dajjal mengarah kepada pemurtadan dan mengkafirkan umat manusia sebanyak-banyaknya. Kalau ini menghabisi jumlah manusia sebanyak-banyaknya. Kemudian di fase kelima, masuk fase kelima, ini fase-fase aman. Khilafah Islamiyah kembali tegak di muka bumi. Kalau fase keempat, fase kediktatoran. Dan yang kelima, Khilafah ala minhajun nubuwah. Tapi fase ini tidak lama kata Nabi, 7, 8 atau 9 tahun saja. Pada fase ini kalian betul-betul dalam masa-masa yang sangat nyaman hidup di dunia. Orang hidup di dunia bagaikan dalam surga, Pak. Tidak ada kejahatan, tidak ada peperangan, tidak ada perampokan, pemerkosaan, tidak ada bentuk kriminal apapun, dan tidak ada kezaliman sedikit pun. Harta kekayaan melimpah ruah, Arab menjadi hijau kembali. Jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini, jumlah laki-laki dengan wanita pada fase kelima ini 1:50. Jangan berpikir poligami, karena yang berpikir poligami insya Allah udah meninggal duluan. Orang akan sibuk pada fase kelima ini untuk memperbanyak amal, berlomba-lomba memperbanyak amal soleh. Bahkan wanita-wanita pun pada fase kelima sudah nggak kepikir lagi ingin menambah keturunan, menambah suami, ingin bersuami. Bagi para janda-janda, kan banyak janda-janda nanti. Kaum muslimin, baik, fase kelima ini juga pasti selesai. Kapankah fase kelima akan terwujud? Malam tadi sudah kami sampaikan. Kapan terwujudnya Allahu a'lam. Tapi menurut analisa intelijen Amerika Serikat dan intelijen Rusia, intelijen Amerika Serikat CIA yang berpusat di Amerika Serikat mengatakan, pernyataan ini mereka rilis di koran paling bergengsi ya di Amerika, New York Times, di majalah paling bergengsi di Amerika Serikat, New York Times. Apa menurut CIA?
Khilafah Islamiyah akan kembali menggenggam dunia ke depan pada tahun 2020. Ini menurut CIA Amerika Serikat. Kalau menurut KGB Rusia, 2025 Khilafah Islamiyah sedang ranum-ranumnya, sedang jaya-jayanya. Pernyataan orang kafir timur dan barat ini, para intelijennya, tentu saja bukan untuk kita jadikan sebagai akidah kita. 2020 khilafah tegak. Ini yang mengatakan orang kafir. Sekalipun mereka dengan segala keahlian dan kedisiplinan ilmu mereka menyatakan pernyataan itu, tetapi kita tidak akan mengimani pernyataan orang-orang kafir. Sebab yang kita imani adalah firman Allah surat An-Nur ayat 55. Allah menjamin bumi akan kembali dipimpin oleh umat Islam. Kemudian kaum muslimin juga dalam hadis ini, di fase kelima khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia. Pemimpin dunia pada fase kelima adalah Imam Al-Mahdi. Al-Mahdi. Siapa dia secara rinci akan kita uraikan nanti insyaallah taala. Kemudian Al-Mahdi hanya memimpin di fase kelima 7 tahun saja, beliau meninggal dunia. 7 tahun di fase kelima ini beliau meninggal di sini. Nabi Isa nyusul, saya nggak tahu mana yang duluan meninggal. Apakah Nabi Isa duluan yang meninggal dunia di fase kelima ini, atau Al-Mahdi duluan yang meninggal dunia? Intinya kematian Al-Mahdi langsung dilanjutkan oleh Al-Qahtani. 1 atau 2 tahun kemudian terjadilah tanda besar kiamat yang ke-7, serentak wafat satu bumi umat Islam. Sampai di sini pengajian kita yang sudah kita uraikan dari kemarin. Ini ringkasan semuanya.